Bab 171. Tidak ada tempat seperti surga di dunia ini. Tapi tempat ini bukan wilayah konsorsium King. Xiao Yu berkata dengan khawatir. Apakah mendekati Luolan akan berguna? Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, dia bahkan memiliki kekuatan untuk membantu kami mendapatkan status penduduk legal di benteng. Jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk menangani masalah kecil seperti ini. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah sama sekali. Petik 2. Bagaimana jika dia tidak datang? Tanya Xiao Yu. Yan Liu Yuan, yang dekat, berkata, jangan khawatir, Dongfunan masih di tangan kita. Ketika dia selesai berbicara, dia mendengar suara kendaraan mendekat di jalan. Ren Xiaosu menoleh dan melihat. Bukankah itu Luolan duduk di kursi penumpang dan tampak sombong? Ketika mobil berhenti di depan toko, Ren Xiaosu memandang Luolan. Kau mendapatkan mobil baru untukmu sendiri. Rupanya, Luolan benar-benar kaya. Xiao Yu menyebutkan dia pergi ke dealer mobil untuk menanyakan harga. Tapi apakah mobil itu bermerek atau tidak? Semuanya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, Luolan telah berganti mobil beberapa kali dalam rentang beberapa hari. Tetapi Ren Xiaosu tidak tahu bahwa mobil-mobil yang dijual dengan harga astronomi ini seperti mainan ketika menyangkut kekuatan finansial suatu organisasi. Luolan melompat keluar dari mobil dan terkekeh. Kenapa kalian semua berdiri di pintu? Wang Fugui telah ditangkap oleh Divisi Ketertiban Umum. Ren Xiaosu langsung ke intinya. Luolan terkejut. Apa yang terjadi? Setelah Ren Xiaosu menjelaskan situasinya, Luolan mengerutkan kening. Sepertinya beberapa orang mengincar obat hitammu. Mungkin karena itu sangat efektif. Akibatnya, itu membuat beberapa orang di benteng ini ingin memonopoli untuk diri mereka sendiri. Saya telah melihat banyak skema semacam itu sebelumnya. Pertama, mereka akan menggunakan segala macam cara untuk menghentikan Anda menjualnya sebelum meminta seseorang untuk mendekati Anda dengan tawaran untuk mendapatkan formula. Petik 2. Memperoleh formula. Ren Xiaosu bertanya dengan cemberut. Siapapun yang mampu mendapatkan formula obat hitam darinya belum lahir, kan? Lagi pula, bahkan dia sendiri tidak tahu rumusnya. Ini jelas belum berakhir. Luolan berkata, akan ada lebih banyak kesulitan datang ke arahmu. Bahkan jika Anda dapat menangani salah satunya, yang lain akan terus berdatangan. Mereka akan membuatmu mendarat dalam kesulitan dan mencoba membeli formula obat hitam darimu dengan harga yang sangat rendah. Petik 2. Jangan bicara tentang apa yang mungkin terjadi. Ren Xiaosu memandang Luolan dan bertanya, apakah Anda memiliki seseorang dari konsorsium King di Divisi Ketertiban Umum? Luolan berkata, ya, 2 orang kami ditangkap dan dimasukkan ke sana 2 hari yang lalu. Ren Xiaosu terdiam. Dia sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Sialan kamu. Bukan itu yang aku tanyakan. Hahaha. Aku hanya bercanda denganmu. Luolan tertawa. Jadi, bahkan orang-orang dari konsorsium King telah ditangkap, kata Ren Xiaosu dengan kata-kata. Dia telah berpikir untuk menggunakan Luolan untuk membantunya mengeluarkan Wang Fugui dari Divisi Ketertiban Umum. Tetapi yang mengejutkannya, konsorsium King juga menangkap beberapa orang mereka. Kamu salah paham, Luolan menjawab. Aku akan pergi dan berbicara dengan Lu Yuan tentang ini. Wang Fugui akan dibebaskan malam ini. Petik 2. Mengapa kamu tidak mengeluarkan orang-orangmu sendiri dulu? Ren Xiaosu bingung, sedikit malu. Luolan berkata, mereka belum bisa mengungkapkan identitas mereka. Ketika dia mengatakan itu, Ren Xiaosu segera mengerti bahwa kedua pria Luolan yang telah ditangkap pasti telah melakukan kegiatan terlarang di bawah perintah Luolan. Karena itu, Luolan belum bisa datang untuk menyelamatkan mereka dari masalah. Namun, dia masih bisa membantu dengan Wang Fugui. Tetapi sebelum dia selesai berbicara dengan Luolan, dia melihat Wang Fugui memasuki toko dari luar. Ren Xiaosu sangat terkejut. Wang tua, bukankah kamu ditangkap oleh Divisi Ketertiban Umum? Oh, Wang Fugui menjelaskan. Begitu saya sampai di Divisi Ketertiban Umum, mereka tampaknya menerima beberapa perintah dari atasan mereka. Setelah itu, mereka mengirim saya kembali ke sini. Petik 2. Dari siapa mereka mendapatkan pesanan mereka? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu?
Tidak. Seseorang memberitahu saya bahwa pengawas benteng, Lu Yuan, yang memerintahkan mereka untuk membebaskan saya. Wang Fugui berkata sambil tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Di sebelah mereka, Luolan mulai sombong. Jadi apa yang Anda pikirkan? Mereka masih harus menghormati saya. Lu Yuan itu benar-benar masuk akal. Petik 2. Namun, Ren Xiaosu merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli seberapa besar Lu Yuan menghormati Luolan, mereka tidak mungkin melepaskan Wang Fugui ketika Luolan bahkan belum mencarinya. Mungkinkah ada alasan lain untuk ini? Tapi Ren Xiaosu tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Lu Yuan dengan konsorsium Qing. Karena itu, dia tidak dapat membuat keputusan tentang ini. Bagaimanapun, bagus bahwa Wang Fugui telah dibebaskan. Baiklah, kalian berdua terus mengobrol. Aku akan pergi dan berbicara dengan Dong Funan. Luolan berkata sambil tersenyum. Pasti akan ada masalah. Tapi aku akan menanganinya untukmu jika kamu datang padaku. Petik 2. Apakah orang-orang itu masih terus mengganggu kita sekarang karena Lu Yuan telah campur tangan? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Orang termotivasi oleh uang. Luolan menjelaskan. Seperti kata pepatah, semakin rendah peringkat mereka, semakin sulit untuk melewati mereka. Selain itu, Lu Yuan bukan otoritas sejati dari Stronghold 109. Siapa yang tahu apakah itu konsorsium Li yang mengarahkan perhatian pada obat hitam Anda? Atau bisa juga seseorang yang memiliki hubungan dengan mereka. Orang-orang seperti itu dapat menyebabkan Anda sangat menderita hanya dengan terus-menerus mengganggu Anda. Petik 2. Ren Xiaosu terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi orang-orang jahat di benteng. Jika orang-orang di hutan belantara merampok orang lain dengan pisau, orang-orang di benteng melakukannya dengan pisau tumpul. Tetapi pada akhirnya, bukankah mereka semua masih perampokan namun Anda melihatnya? Mengenakan jas tidak akan mengubah sifat bandit ini. Ren Xiaosu berkata, terima kasih sebelumnya. Jika sesuatu yang lain terjadi, saya akan segera mencari Anda. Petik 2. Luolan berkata sambil tersenyum. Sekarang kamu berada di benteng. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan benteng. Anda tidak bisa hanya mengandalkan pertempuran dan pembunuhan sepanjang waktu. Tang Zhou, beri mereka nomor telepon ke tempat kami. Petik 2. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya-tanya. Tapi bukankah kamu yang telah melakukan semua pertempuran dan pembunuhan baru-baru ini? Hahaha. Benarkah begitu? Luolan tersenyum malu dan berkata, itu juga strategi saya. Dan strategi apa itu? Tanya Ren Xiaosu. Penasaran. Anda tahu, konsorsium Li menjaga hasil penelitian mereka seolah-olah mereka adalah harta dan menggunakan semua kekuatan militer mereka untuk melindunginya. Luolan berkata dengan bangga. Tapi seperti yang Anda lihat, mereka tidak bisa duduk diam dengan begitu banyak insiden terjadi. Mereka terpaksa membagi tenaga mereka. Akibatnya, bukankah kekuatan pertahanan mereka di universitas akan melemah? Petik 2. Ren Xiaosu berkata dengan terkejut. Kamu bahkan punya otak untuk itu. Mengapa saya merasa bahwa Anda hanya membuat alasan? Petik 2. Luolan berkata dengan sedih. Kamu memandang rendah siapa? Saya tidak bisa repot-repot berbicara dengan Anda lagi. Sayang sekali sayang saya. Petik 2. Setelah Luolan berjalan ke halaman belakang, Ren Xiaosu memberitahu Wang Fugui dan yang lainnya. Lebih baik berhati-hati untuk saat ini. Apakah tidak ada cara yang lebih langsung untuk menyelesaikan masalah ini? Ini juga pertama kalinya Wang Fugui menemukan sesuatu seperti ini. Orang macam apa ini? Perilaku menjijikkan seperti itu bahkan tidak terlihat di hutan belantara. Petik 2. Ren Xiaosu berkata sambil menghela nafas. Kami dulu berpikir bahwa benteng adalah tempat yang sangat diinginkan semua pengungsi untuk masuk. Tapi baru setelah kami tiba di sini aku menyadari tidak ada tempat seperti surga di dunia ini. Bab 172. Aturan dari hutan belantara. Seperti yang diprediksi Luolan, orang-orang yang mendambakan obat hitam yang dikontrol Ren Xiaosu tidak mudah menyerah hanya karena intervensi Lu Yuan. Ketika berita tentang efek obat hitam beredar melalui benteng, aliran orang yang konstan mulai datang ke toko untuk menanyakannya setiap hari. Jika itu hanya untuk efek yang dimaksudkan dari obat hitam, itu akan baik-baik saja karena orang tidak akan gila seperti sekarang.
Tapi menjadi ajaib ketika berita menyebar bahwa itu bisa mengobati infertilitas. Meskipun Wang Fugui tidak pernah mengakui bahwa obat itu memiliki efek seperti itu, mereka yang datang ke toko mereka mencarinya untuk tujuan ini. Tidak ada yang tahu jika itu adalah efek lanjutan dari The Cataclysm. Tetapi infertilitas pada manusia telah menjadi semakin umum di akhir-akhir ini. Disitulah pasar obat hitam masuk. Jika hanya satu benteng, ukuran pasar akan dianggap relatif kecil. Tetapi banyak dari perusahaan menengah di benteng ini telah memperoleh kemampuan untuk menjual obat-obatan ke benteng lainnya. Paling tidak akan menjadi masalah untuk mengekspornya ke selusin benteng yang dikendalikan oleh konsorsium Li. Jika mereka dapat mengambil formula obat hitam ini, perusahaan farmasi mereka akan memiliki sapi perah yang akan memberi mereka aliran pendapatan yang stabil. Siapa yang pernah berpikir bahwa mereka telah mendapatkan cukup uang? Ren Xiaosu pergi ke sekolah pagi-pagi sekali untuk melanjutkan ujian. Sementara itu, Wang Fugui berpikir bahwa karena belum waktunya untuk menjual dosis obat hitam yang dia lokasikan minggu ini, dia akan keluar untuk memeriksa pasar sepeda. Karena Ren Xiaosu mengatakan kepadanya untuk membeli beberapa sepeda, dia harus melihat-lihat. Karena bos telah berbicara, penjaga toko pasti akan melakukannya. Xiao Yu juga mengatakan kepada Chen Wudi untuk menjaga toko sebelum dia pergi membeli beberapa bahan makanan. Dia berencana untuk memasak sup iga babi untuk Ren Xiaosu dan yang lainnya di malam hari. Bagaimanapun, banyak anggota keluarga yang masih tumbuh, jadi dia ingin membuat makanan bergizi untuk mereka. Tetapi di pagi hari, beberapa orang yang mengenakan seragam merah tiba-tiba datang ke toko. Ketika mereka berjalan, mereka melihat Chen Wudi duduk dengan menyilangkan kaki. Siapa Wang Fugui? Chen Wudi melirik mereka dan bertanya, apa yang kamu cari darinya? Nama saya Chen Bohan, kami dari divisi hukum kubu. Seseorang menuduh Wang Fugui melakukan praktik bisnis yang tidak adil. Jadi kami di sini untuk mengeluarkan surat panggilan pengadilan. Seorang pria berbaju merah berkata. Chen Wudi tertegun. Apa yang Anda maksud dengan praktik bisnis yang tidak adil? Anda akan tahu ketika Anda menghadiri pengadilan di divisi legal kami. Chen Bohan memandang Chen Wudi dan berkata, Anda bukan Wang Fugui, kan? Anda juga dapat menandatangani atas namanya. Tetapi panggilan pengadilan ini harus ditandatangani oleh anggota dewasa dari keluarga dekatnya. Apakah Anda keluarga dekatnya? Petik 2. Ya, saya. Jawab Chen Wudi. Oh, kalau begitu kamu bisa menandatanganinya. Chen Bohan menyerahkan pena kepada Chen Wudi dan bertanya, apa hubunganmu dengan terdakwa? Chen Wudi berkata, saya kakak magang seniornya. Chen Bohan bingung. Segera, dia menyambar surat panggilan pengadilan kembali dan berkata, bagaimana saudara magang senior menghitung sebagai keluarga dekat? Apakah Anda mencoba mengacaukan kami? Petik 2. Chen Wudi tidak senang mendengarnya. Apa maksudmu aku mengacaukanmu? Tuan kami dan kami 3 rekan murid seperti keluarga. Jadi bagaimana saya bukan keluarga dekatnya? Petik 2. Chen Bohan dari divisi legal terdiam beberapa saat. Kemudian dia menjelaskan. Arti keluarga dekat bukan apa yang Anda definisikan. Wang Dalong adalah keluarga dekat Wang Fugui. Kamu bukan. Chen Wudi berpikir sejenak dan semakin bingung. Apa bedanya? Wang Dalong adalah saudara junior ketiga kami. Jadi jika junior-junior ketiga adalah keluarga terdekatnya, mengapa saya, sebagai kakak magang senior, tidak dianggap sebagai keluarga dekatnya? Petik 2. Chen Bohan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Omong kosong macam apa ini? Chen Bohan sangat frustrasi olehnya sehingga ia langsung berbalik dan pergi. Dia merasa dia tidak bisa berkomunikasi dengan Chen Wudi sama sekali. Ketika Ren Xiaosu kembali di malam hari, dia mengerutkan kening setelah mendengar tentang acara tersebut. Tiba-tiba, dia merasa dia tidak bisa cocok dengan benteng yang makmur ini. Ketika mereka baru saja tiba di benteng, orang-orang di tram turun ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah pengungsi. Ketika dia mulai bersekolah, orang tua siswa ingin dia pindah karena dia adalah seorang pengungsi. Sekarang toko mereka mulai populer. Orang-orang ingin menegakkan hukum di benteng untuk berurusan dengan mereka dan memaksa mereka untuk menyerahkan formula obat hitam. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dipenjara dan keluarga mereka dipecah belah.
Ren Xiaosu sangat ingin tinggal di benteng. Tetapi pada saat ini, dia juga mulai berpikir untuk pergi seperti Yan Liuyuan. Semakin lama dia tinggal di benteng, semakin dia merasa bahwa itu tidak senyaman tinggal di hutan belantara. Terkadang, Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah mungkin membuat rumah yang benar-benar milik saya? Tidak, dia masih belum memiliki kekuatan itu. Tapi Ren Xiaosu tidak pernah melarikan diri saat menghadapi masalah. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang aturan benteng, dia hanya bisa menggunakan aturannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ren Xiaosu berkata kepada Wang Fugui, jika mereka datang untuk mengirimkan surat panggilan pengadilan lagi, terima saja. Setelah itu, pergi ke divisi hukum untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa di belakangnya. Saya akan menangani sisanya dari sana. Petik 2. Tidak ada yang akan terjadi, kan? Wang Fugui bertanya dengan cemas. Tidak, Ren Xiaosu tertawa dan berkata, bukankah Luolan menyebutkan bahwa konsorsium Li tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan masalah-masalah kecil ini saat ini? Di mata orang kaya, Wang Fugui, Ren Xiaosu, dan yang lainnya dari toko ini hanyalah sekelompok pengungsi yang baru saja tiba di benteng. Meskipun mereka mendapat dukungan dari Lu Yuan dan Luolan, ini adalah tanah asal konsorsium Li mereka. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang yang membantai tim Midnight tadi malam adalah pemilik toko ini. Saat ini, berita tentang pembantaian tim Midnight menyebabkan kegemparan di tingkat tertinggi dari konsorsium Li. Survei lapangan menunjukkan hanya ada 2 orang yang bertempur melawan Midnight pada malam hari, dan salah satu dari mereka hanya mengambil 3 anggota Midnight saja. Meskipun Midnight sendiri sudah cukup terkenal, ada makhluk gaib yang bisa menghancurkan mereka sendirian. Tapi yang lebih penting, semua orang masih dalam gelap siapa orang ini. Saat ini, pembisik iblis, Li Sentan, sedang makan mie di sebuah toko kecil dengan si Liren. Beberapa orang di sekitar mereka sedang mendiskusikan apa yang terjadi semalam. Divisi Ketertiban Umum tidak merahasiakan masalah ini, sehingga berita menyebar sangat cepat. Di masa lalu, masyarakat masih sedikit tidak terbiasa dengan makhluk gaib. Tetapi setelah malam ini, celah itu tampaknya telah ditutup sedikit. Seorang paman yang duduk di sebelah mereka sedang minum dan berkata dengan misterius, sudah kubilang mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Tidak ada jejak si pembunuh. Petik 2. Itu terlalu kejam. Begitu banyak dari mereka terbunuh begitu saja, kata seseorang sambil menghela nafas. Jangan bicara seperti kamu tahu apa-apa. Orang-orang dari perusahaan Pyro juga tidak baik, omel sang paman. Seorang teman saya mengatakan kepada saya bahwa merekalah yang menyebabkan ledakan beberapa waktu lalu. Li Sentan tersenyum dan berkata kepada gadis itu, mungkin Ren Xiaosu itu. Bagaimana kamu tahu itu dia? Tanya si Liren saat dia berkedip. Hanya ada begitu banyak makhluk gaib di benteng ini. Dan dia adalah satu-satunya yang aku tidak tahu seperti apa kekuatan super yang dimilikinya. Ketika Li Sentan tersenyum, dia tampak hangat dan mengundang. Tidak ada yang akan menebak bahwa dia adalah Demon Whisperer yang membuat organisasi merasa sedikit cemas. Dia melanjutkan, sudah kubilang, aku tahu dia benar-benar kuat. Apakah itu karena kamu tidak dapat menghipnotisnya? Si Liren bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak, tidak. Aku belum mencoba menghipnotisnya, kata Li Sentan sambil tersenyum. Karena intuisi saya mengatakan kepada saya bahwa jika saya mencoba menghipnotisnya, saya malah bisa terhipnotis. Tentu saja, itu hanya intuisi saya. Petik 2. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Tanya si Liren. Tampaknya tidak ada jejak kebaikan atau kejahatan dalam nada polosnya. Kata-kata berbahaya tentang pembunuhan sangat kontras dengan wajah mungilnya yang cantik. Li Sentan menggelengkan kepalanya. Mengapa kita membunuhnya? Sudahkah kamu lupa? Kami baru saja berteman dengannya. Petik 2. Oh, benar. Si Liren mengangguk. Kami berteman sekarang. Selain itu, kamu mungkin juga bukan lawannya. Li Sentan menghela nafas.